الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Saya setuju Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau acara sholat id ini kita awali dengan mencari dana berupa infak dan sedekah. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertama sekali diawali, saya mohon Pak Akmal, Adinda Akmal mungkin bisa masuk ke ruangan. Bisa di sini. Mana kotanya? Oke, baik. Bapak dan Ibu, alhamdulillah dari pengurus Musala Al-Ansar Bapak Marwan 500.000 rupiah. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang lain. Pak John 100.000 rupiah. Alhamdulillah 2 sak semen dari Bu Wen, hamba Allah 100.000 rupiah. Alhamdulillah dari guru kita Bapak Johardi Datuk Bandara Putih sebesar 300.000 rupiah. Alhamdulillah. Hamba Allah di kelompok perempuan 100.000 rupiah. Alhamdulillah. 4 sak semen dari Ibu Mira, Ibu Hen, Ibu Mira. Hamba Allah 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari hamba Allah 100.000 rupiah. Alhamdulillah lagi-lagi dari pengurus musala yang berhormat Bapak Auzar 300.000 rupiah. Dari hamba Allah 50.000 rupiah. Dari hamba Allah 100.000 rupiah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dari infak dan sedekah kita proses pembangunan Musala Al-Ansar bisa dipercepat. Dari Bapak Ridwan 400.000 rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia serta taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu dengan Idul Fitri 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari panitia pembangunan Musala Al-Ansar pada kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilaf. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai pembangunan Musala Al-Ansar, bahwa pembangunan Musala Al-Ansar ini kita mulai dengan dana yang boleh dikatakan nol. Teringat waktu itu pada tanggal 28 November tahun 2020 kami pengurus melakukan rapat dan melakukan badonce. Pada saat itu kita peroleh dana sebesar 25 juta.
Kemudian tanggal 20 Desember kita mengadakan peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota, Bapak Haji Mayelgi Ansarullah SP. Dan pada saat itu juga dilakukan badon cek yang kedua. Alhamdulillah kita mendapatkan infak, sedekah dan sumbangan sebesar 25 juta. Sehingga sekitar 50 juta dengan dana tersebut kita mulai membangun tanggal 21 Desember. Jadi tanggal 20-nya itu peletakan batu pertama, tanggal 21 Desember langsung melakukan pembangunan. Alhamdulillah pada tanggal 11 April sehari sebelum Ramadan ya, sehari sebelum Ramadan masjid ini kita pakai pertama sekali untuk sholat maghrib. Alhamdulillah. Kemudian diikuti dengan rangkaian-rangkaian berikutnya, sholat tarawih, kultum subuh, kemudian pesantren Ramadan, dan hari ini kita laksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mudah-mudahan nanti juga bisa dilaksanakan sholat Idul Adha dan kurban di musola ini, insya Allah. Jadi ini yang perdana ya Bapak Ibu, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan karena memang kita gunakan ini dengan seadanya dulu. Jadi kalau lantainya masih tidak datar itu harap dimaklumi. Kemudian juga WC-nya belum selesai itu harus dimaklumi. Jadi pembangunan kita ini, musola ini rencananya 2 tingkat Bapak Ibu. Jadi tingkat pertama ini rencana untuk sholat 5 waktu, kemudian juga nanti untuk rapat-rapat warga Villa Sentosa. Kemudian nanti lantai 2 ini akan kita gunakan untuk Madrasah Diniyah Miliyah, dan juga nanti sebagai taman pendidikan Al-Quran, insya Allah. Dan juga nanti kalau jamaahnya berlebih mungkin nggak perlu sampai keluar sana, mungkin bisa di atas, kecuali mungkin kalau di sholat Idul Fitri atau Idul Adha cukup banyak sehingga terpaksa mungkin sampai keluar juga nantinya. Kapasitas musola kita ini untuk lantai 1 itu sekitar 130, jadi tidak cukup banyak. Mudah-mudahan bisa menampung warga Villa Sentosa, Villa Gunung dan sekitarnya, Villa Madani dan Kampung Lereng di sekitar musola ini. Jadi rencana ke depan yang kita prioritaskan adalah tempat wudhu dan toilet untuk laki-laki dan perempuan. Setelah itu kita plat beton. Sudah selesai plat beton, kemungkinan yang akan kita prioritaskan dulu adalah memplaster dinding, karena ini kalau hujan juga masih merembes ya. Kemudian setelah itu baru lantai, rencananya lantai granit, dan sudah ada yang akan menyumbang untuk pemasangan lantai granit musola kita. Alhamdulillah. Sudah itu nanti baru jendela, pintu, plafon di atas. Selesai di bawah, baru nanti kita lanjutkan di atas. Mudah-mudahan di tahun depan musola kita ini sudah lebih bagus dan lebih nyaman dibandingkan pada saat perdana ini. Kemudian saya laporkan mengenai keuangan pembangunan. Jadi kas kita pada hari kemarin nih, per tanggal 12 Mei itu sebesar 25 juta. Tetapi kita masih punya hutang di toko Mukra untuk pembangunan 9 juta. Jadi secara bersihnya itu kita masih punya 16 juta. Ditambah tadi dari infak sedekah di selama Ramadan, tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Ramadan, itu ada sekitar 11 juta ya. Tapi kemarin sudah kita gunakan untuk pembelian peralatan yang ada di musola ini sekitar 3,5 juta. Jadi masih ada sekitar 7 jutaan untuk menambah pembangunan. Ditambah tadi alhamdulillah kita mendapatkan juga 5 juta sementara ya. Jadi artinya 16 tambah
27, 23 tambah 5 itu ada sekitar 28 kas kita pada pagi ini. Kemudian total infak, sedekah, sumbangan, wakaf mulai dari tanggal 28 November 2020 sampai kemarin itu adalah 301 juta. Alhamdulillah. Kemudian biaya pembangunan ini kita sudah menghabiskan 338 juta. Jadi ada kekurangannya. Kekurangan itu ada talangan dari pengurus dan warga Villa Sentosa. 300 itu termasuk Badan C, Badan C1, Badan C2, dan alhamdulillah juga ada sumbangan wajib minimal 200.000 untuk warga, dan itu sudah terkumpul sebesar 17 juta. Jadi yang 301 itu termasuk sumbangan wajib Badan C1, Badan C2. Jadi totalnya 301 juta. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembangunan, ini Pak Soim yang ahli di arsiteknya untuk pembangunan ini, kemarin sudah dihitung anggarannya sekitar 1.200.000.000 ya. 1.200.000.000 juta, tapi itu waktu itu masih belum benar. Kita rencana musola ini nanti ada 4 menara, jadi kemungkinan akan lebih dari itu. Kalau saya perkirakan mungkin habis 1,5 miliar. Artinya kalau 300 juta sekarang kita mengeluarkan biayanya baru 20% dari 100 miliar kan 300 juta. Mudah-mudahan idaman dan cita-cita warga Villa Sentosa ini dan juga mungkin masyarakat sekitar ini bisa terwujud. Hadirat yang dirahmati Allah, ada sejumlah kegiatan yang kita laksanakan, petandanya kita sebagai pemenang. Yang pertama adalah kita membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sebenarnya sebelum sholat tadi kita lakukan, itulah hari terakhir, jam terakhir yang kita bayarkan zakat fitrah kita. Sebagai apa? Zakat fitrah kita itu adalah kata Rasulullah, zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wal rafath. Zakat fitrah itu membersihkan orang puasa dari perkataan kotor dan perkataan yang kecil. Wa tu'matan lil masakin, memberi makan pada miskin atau orang miskin. Faman addaha qabla shalah fa hiya zakatul fitrah. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqah. Orang yang membayarkannya sebelum sholat maka itu adalah disebut zakat yang membulah. Orang yang membayarkan setelah sholat itu termasuk sedekah. Hadirin-hadirat dan mata Allah. Berikutnya yang kita lakukan adalah manakala kita mencoba mengulurkan tangan, menyatakan di hati kita rasa maaf antar sesama, kita ulurkan tangan kita, wal afina anin nas, bermaaf-maafkan. Di hari kemenangan ini, di 1 Syawal 1442 Hijriah ini, kita ini sudah fitrah. Kita ini tidak memiliki yang kita sebut kesalahan, kealpaan dan kekhilafan antar kita sesama manusia, di mana kita telah mengirimkan ucapan maaf kita, baik secara langsung maupun tidak melalui media sosial. Ada WA, Instagram, dan ada media-media lain yang dapat kita lakukan. Ada kalanya kita bisa melakukan secara langsung, berjabat tangan. Kita jabat tangan, kita perhatikan tatap matanya, lalu kita nyatakan di hati semuanya telah selesai. Fa'fu wasfahu wastaghfiru. Maaf, lalu kita tutup, lalu kita hapus dan kita tutup kesalahan yang ada. Fa'fu adalah maaf, wasfahu adalah kita hapus, wastaghfiru kita tutup semua kesalahan. Semua permusuhan tidak ada lagi. Itu yang sebut kita kembali ke fitrah pada 1 Syawal 1442 Hijriah. Sebuah madrasah di mana kita semuanya alhamdulillah
telah ikut serta di dalam madrasah itu secara penuh 30 hari lamanya. Semoga kita sebagai insan kamil yang sempurna menjadi insan yang Qur'ani, insan yang imani, insan yang islami, betul-betul tidak tertinggal sekalipun kita ke masjid. Kita melaksanakan qiyam lail di malam hari, tidak ada satupun yang lumpang. Apabila kita melakukannya dengan penuh perhitungan, dengan penuh iman, maka dijamin kita telah diampuni dosa kita oleh Allah. Yang berikutnya, orang yang tidak akan mendapatkan sertifikat taqwa adalah orang yang tidak berhenti bermaksiat di bulan Ramadan. Dia tidak puasa, tetapi dia terus berjudi, dia terus mencuri, dia terus korupsi, dia mengambil hak-hak orang lain dengan batil. Dia ini adalah orang-orang yang tidak sadar, tidak tahu diri bahwa mereka membangkang. Mereka tidak mau mendengarkan tausiah. Jika ia datang ke masjid, ketika Al-Ustaz berdiri menyampaikan tausiah, dia keluar, dia merasakan berilmu lebih daripada buya atau ustaz yang berikan. Kata Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bu RT, inisiator Bu RT kan. Kalau nggak ada Bu RT kan sebila-bila terbangun musola. Allah